Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, jadi pertemuan kelima dari mata kuliah mesin kapal perikanan itu kita akan membahas mengenai sistem pelumasan dan pendinginan dari mesin penggerak utama kapal ya. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu pengantar materinya ya. Nah, jadi mesin diesel penggerak utama kapal itu tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu dengan sistem-sistem yang ada di dalamnya ya. Jadi tidak bisa serta-merta itu bahan bakar berubah jadi tenaga kalau tidak ditunjang dengan sistem yang lain ya. Nah, terdapat beberapa sistem yang bekerja di dalam mesin diesel, yaitu yang pertama adalah sistem susunan komponen. Jadi mesin kapal itu sendiri merupakan sebuah sistem yang di dalam sistem tersebut itu terdiri dari ribuan bahkan sampai dengan belasan ribu komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu siklus perputaran mesin ya. Nah, itu pertama, susunan komponen-komponen mesin. Yang kedua, ada yang namanya sistem pelumasan ya. Sistem pelumasan itu sebenarnya kalau secara singkat itu merupakan sistem di mana tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan dari pengoperasian mesin itu sendiri ya. Jadi dia tugasnya itu adalah untuk melapisi komponen-komponen, terutama komponen-komponen bergerak yang berada di dalam mesin supaya itu tidak aus ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya sistem pendinginan, di mana sistem pendinginan ini bertujuan untuk menstabilkan suhu saat mesin diesel itu bekerja ya, supaya tidak melebihi dari batas toleransi atau batas kemampuan dari mesin itu. Nah, yang keempat ada yang namanya sistem bahan bakar minyak. Yang kelima itu ada namanya sistem udara pejalan ya, atau sistem udaranya. Yang keenam ada namanya sistem perbaikan, dan ketujuh ada sistem perawatan. Nah, ada tiga indikator yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah susunan komponen ya, sistem pertama. Kemudian sistem pelumasan dan sistem pendinginan ya, karena itu merupakan tiga sistem yang paling krusial di dalam menunjang kerja sebuah mesin. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Jangan sampai nanti banyak lagi alasannya. Oke, silakan bertanya, langsung dipotong saja kalau ada yang bertanya ya. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah sistem komponen penggerak utama ya, atau komponen penyusun dari mesin itu sendiri. Nah, mesin itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam jenis ya, tapi dari semua jenis itu maka ada satu kesamaan, di mana ada beberapa pengelompokan komponen-komponen yang bisa kita lakukan ya. Nah, contoh dulu ya, kita lihat yang ada di slide ini. Di slide itu ada ilustrasi bagian mesin diesel ya, ada penampang 3 dimensinya, kemudian ada penampang yang bisa kalian lihat dari depan ya. Mana pointer saya? Nah, kelihatan ya di layar ya, itu pointernya warna merah. Nah, ini merupakan penampang mesin 3 dimensi ya. Jadi ini gambar suatu model atau model gambar mesin. Nah, sedangkan ini adalah penampang dari tampak depannya. Nah, dari model 3 dimensi dulu. Nah, di sini sudah ada berbagai macam sebenarnya bagian-bagian yang saya dapat dari literatur ya. Nah, cuma ini merupakan gambaran atau bagian-bagian utama saja, atau bagian-bagian yang paling krusial. Nah, untuk menunjang masing-masing bagian ini ya, ini tidak akan saya tanyakan nanti di ujian karena tidak ini juga ya, tidak akan saya tanyakan bagian-bagian dari gambar ini. Nah, tapi yang kemungkinan besar masuk di ujian itu adalah ini ya. Nah, mesin diesel itu merupakan mekanisme mekanis di mana di situ ada ribuan bagian di dalamnya harus bekerja secara sempurna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, untuk memudahkan mengelompokkan dari ribuan atau bahkan belasan ribu bagian-bagian tersebut,
maka biasanya kita bagi ke dalam 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagian tidak bergerak ya. Jadi ada beberapa komponen di dalam mesin itu yang dia cuma diam saja, dia tidak bergerak atau tidak mengalami pergerakan mekanis ya. Yang kedua, ada komponen yang bergerak ya, aktif bergerak. Jadi ketika mesinnya dinyalakan maka dia akan terus bergerak sampai dengan mesinnya dimatikan ya. Nah, yang ketiga ada namanya komponen bergerak sesaat. Komponen bergerak sesaat itu dia berbeda dengan komponen bergerak karena pergerakannya itu tidak serta-merta ketika mesin berjalan. Ada waktu-waktu tertentu atau timing tertentu di mana dia harus bergerak dan dia harus diam. Nah, bagian keempat itu lebih umum ya, adalah bagian penunjang mesin diesel lainnya ya, yang tidak termasuk komponen diam, komponen bergerak dan bergerak sesaat ya. Nah, bisa kalian lihat di tabel di samping ya. Nah, di situ merupakan satu kelompok pertama ya, di mana bagian mesin diesel yang tidak bergerak. Di sini ada macam-macam ya. Ada 24 bagian. Ini minimal ya. Ini adalah bagian-bagian yang paling dasar dari sebuah mesin diesel ya. Nah, ini kemungkinan tidak akan sama seperti ini untuk mesin-mesin lain, tapi inilah komponen-komponen yang harus ada. Yang pertama itu adalah silinder bloknya. Silinder blok itu adalah tempatnya si seher ya. Nah, saya perlihatkan gambarnya, mana gambarnya. Nah, ini silinder blok ini yang tempatnya si mesin ya, atau besi yang biasa kalian lihat itu, atau kalau di motor itu silinder blok itu yang ada sirip-siripnya ya, yang di mesin itu. Nah, itu. Yang kedua adalah silinder head, silinder liner. Nah, ini nanti kamu ingat-ingat saja karena kemungkinan saya akan meminta memasukkan 5 nama ya dari masing-masing bagian ini. Jadi kemungkinan nanti pertanyaannya itu adalah sebutkan 5 bagian yang termasuk ke dalam sistem bergerak ya. Nah, ini kalau saya mau jelaskan satu persatu kemungkinan tidak akan selesai ini walau sampai besok ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu lama karena ini cuma tujuannya adalah untuk mengetahui ada beberapa kelompok dari komponen-komponen mesin itu yang 4 tadi ya. Komponen tidak bergerak, komponen bergerak, komponen bergerak sesaat, dan komponen penunjang mesin lainnya. Nah, ini bagian kedua, komponen-komponen yang bergerak itu ada piston, ring piston ya, piston crown, piston kin, dan selanjutnya. Ini kamu baca-baca saja kan, kemudian kamu ingat-ingat ya. Ini bagian ketiga yang bergerak sesaat, dan bagian keempat itu adalah kok tidak muncul. Bagian keempat itu adalah bagian penunjang mesin lainnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sistem pelumasan mesin. Nah, ini sebenarnya materi utama yang ingin saya sampaikan di perkuliahan ini ya. Nah, jadi dari sistem pelumasan ini merupakan sistem yang sangat berpengaruh pada umur sebuah mesin ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu mesin sistem pelumasannya itu tidak bekerja maksimal, maka bisa dipastikan bahwa umur mesin tersebut tidak akan lama ya. Minyak pelumas yang digunakan di dalam sistem pelumasan merupakan sebuah senyawa kimia yang fungsinya adalah untuk melapisi bagian-bagian yang bergesekan sehingga tidak merubah struktur bagian-bagian mesin tersebut yang dapat mempengaruhi efektivitas kerjanya. Maksudnya begini sederhananya. Jadi sistem pelumasan itu model kerjanya adalah dengan cara melapisi bagian-bagian yang ada di dalam mesin ya, terutama bagian-bagian bergerak. Kenapa harus dilapisi? Supaya ketika mesin tersebut berjalan, tentunya kan ada pergerakan di dalam mesin. Nah, pergerakan itu pasti akan menimbulkan gesekan ya. Nah, fungsi dari sistem pelumasan itu adalah meminimalkan gesekan yang terjadi di dalam mesin ya. Nah, kenapa harus diminimalkan? Karena gesekan itu akan menyebabkan dua buah permukaan itu kan saling bersentuhan. Nah, sentuhan ini akan menyebabkan perubahan struktur. Perubahan struktur yang dimaksud di sini adalah perubahan dari bentuknya. Bisa kemungkinan terjadi baret, atau bisa kemungkinan terjadi retak atau dan segala macam. Tetapi yang paling sering terjadi itu, atau yang paling umum terjadi dalam mesin itu adalah terjadinya baret atau
goresan ya, karena komponen bergerak tersebut ya. Nah, kemasan botol pelumas ada biasanya ada kode SAE-nya ya yang biasa kita pakai ya. Nah, yang tertera di botol tersebut biasanya SAE 10W30. Nah, sistem pembacaan dari kode ini sebenarnya adalah untuk mengetahui di mana pelumas tersebut optimal untuk bekerja ya, di daerah mana, karena sistem pelumasan itu sangat dipengaruhi oleh suhu kerja dari lingkungan mesin tersebut ya. Nah, contoh sederhana ya, anggaplah ini dulu ya yang di bawah ya. Makin kecil angkanya maka menandakan oli tersebut semakin encer ya. Jadi semakin kecil angka ini 10W dan 30-nya ini, maka olinya itu akan semakin encer. Jadi kalau kita misalnya bandingkan antara 10W30 dengan 10W40 itu akan lebih encer 10W30 ya. Begitu pula seterusnya ya. Antara 10W40 dengan 20W40 itu akan lebih encer si 10W karena dia angkanya lebih kecil ya. Nah, terus apa perbedaan antara 10W dengan 40 di belakangnya ini? Nah, itu ada maksudnya. 10 ini merupakan tingkat keenceran ketika mesin tersebut bekerja di daerah yang dingin atau winter ya. Maksudnya W ini adalah winter, di daerah yang bersalju. Jadi ketika dia bekerja di daerah bersalju atau di daerah yang suhunya dingin, maka tingkat keencerannya itu adalah 10. Nah, sedangkan angka 40 ini ya, angka 40 ini adalah tingkat keencerannya ketika dia bekerja pada suhu tropis ya, atau suhu 100 derajat Celcius ya. Nah, ketika dia bekerja pada suhu mesin 100 derajat Celcius, maka tingkat keencerannya adalah 40. Seperti itu cara membacanya ya. Nah, ini makin kecil angkanya maka menandakan oli tersebut semakin encer, sedangkan huruf W pada kode tersebut artinya adalah winter alias musim dingin ya. Sebagai contoh, jika ada oli dengan kode 5W30, maka artinya oli tersebut memiliki tingkat kekentalan pada suhu musim dingin yaitu adalah 5 ya. Nah, kemudian angka 30 itu berarti oli tersebut memiliki tingkat kekentalan itu mencapai 30 pada suhu 100 derajat Celcius. Kenapa 100 derajat Celcius? Ini karena adalah suhu kerja normal si mesin ya. Nah, kenapa harus dibedakan dengan musim dingin? Karena musim dingin, ketika mesin bekerja pada musim dingin itu tidak akan mencapai suhu 100 derajat Celcius. Seperti itu. Ya, ini nanti presentasinya silahkan diulang-ulang rekamannya, karena saya rekam ya sekarang ini. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke yang paling utama dari sistem pelumasan mesin diesel ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada bagian-bagian yang termasuk ke dalam sistem pelumasan dari mesin diesel itu sendiri. Perlu saya jelaskan lebih awal, ini bagian satu adalah ilustrasi dari mesinnya ya. Tolong di mikrofonnya di mute dulu ya, Devianti. Widya, tolong di mute. Oke, baik, terima kasih. Jadi nomor satu yang warna hijau ini adalah ilustrasi dari mesin ya. Nah, sedangkan bagian-bagian yang ada di samping kiri dan samping kanannya itu adalah bagian-bagian penunjang dari si sistem pelumasan itu. Memang banyak bagian yang terlibat di dalam sistem pelumasan karena memang sistem pelumasan ini merupakan sistem yang paling utama yang menentukan apakah mesin tersebut akan bisa bekerja atau tidak ya. Nah, ini ada keterangan dari bagian-bagiannya. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi tidak semua, yang paling krusial saja, karena ada juga beberapa bagian di sini yang fungsinya itu cuma penampungan saja ya, penampungan oli saja. Yang pertama itu adalah main engine ya, atau yang paling utama di sini, yang warna hijau ini. Main engine itu adalah apa hubungannya dengan sistem pelumas? Main engine itu merupakan tempat di mana pelumas itu melaksanakan tugas yang paling beratnya ya, di mana pelumas di dalam main engine itu berfungsi untuk melapisi komponen-komponen bagian dalam dari main engine sehingga komponen-komponen tersebut bisa bergerak, melakukan kerjanya masing-masing dan tidak meminimalkan kerusakannya ya, maksudnya gesekan yang terjadi. Nah,
bagian kedua bisa kalian lihat di sini, ini bagian kedua ya. Bagian kedua itu namanya sump tank, adalah tangki penampungan pelumas yang keluar dari main engine. Jadi ketika oli sudah masuk atau pelumas itu sudah masuk di main engine melaksanakan tugasnya ya, melaksanakan tugasnya di sini melumasi, kemudian dia akan mengalir ke tangki penampungan ya. Dari tangki penampungan ini selanjutnya akan dialirkan ke sistem yang lain, yang tugasnya itu adalah untuk membersihkan kembali pelumas-pelumas yang sudah masuk di dalam mesin. Karena ketika pelumas masuk di dalam mesin utama ini, dia kan tugasnya melindungi dari gesekan, walaupun sebenarnya tetap ada gesekan tapi minimal ya. Nah, gesekan-gesekan minim yang terjadi pastikan akan menyebabkan ada residu atau hasil-hasil gesekannya, bisa dalam bentuk kerak atau butiran-butiran besi. Nah, ketika oli yang sudah kotor itu tadi, yang mengandung residu atau butiran-butiran besi itu keluar dari mesin utama, dimasukkan ke dalam bak penampungan oli ya. Bak penampungan oli ini selanjutnya akan membagi si oli-oli tersebut masuk ke dalam sistem pelumasan ini, namanya sistem pelumasan utama ya. Nah, apa saja bagiannya? Itu mulai dari nomor 3 ya. 3 itu ada di sini posisinya. Nah, 3 itu atau heater adalah sebuah alat pemanas yang fungsinya adalah untuk memanaskan pelumas-pelumas yang baru keluar dari mesin tadi. Tujuannya adalah supaya lebih mudah untuk dipisahkan antara yang mana oli atau yang mana pelumas dan yang mana bahan-bahan pencemar ya, seperti residu biji-biji besi yang berasal dari dalam mesin ya. Jadi berbeda dengan kendaraan yang lain, kalau untuk kapal itu olinya itu ketika keluar dari mesin dipanaskan ya, dipanaskan kembali supaya gampang dipisahkan yang mana sampah, yang mana oli. Itu tujuan sederhananya ya. Jadi biasanya suhu kerja dari heater ini adalah membuat oli yang tadinya sudah suhunya tinggi dari mesin, kemudian ditaruh di tempat oli di sini, di penampungan oli, kemudian kan suhunya turun kembali, dinaikkan di sini sampai dengan suhu 70 derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya itu masuk ke oli yang keluar dari arah heater ini akan dialirkan ke sorry, tidak kelihatan sama saya, akan dialirkan ke angka nomor 4. Angka nomor 4 ini adalah separator ya namanya. Separator itu merupakan sebuah alat yang tujuannya adalah untuk memisahkan antara pelumas dan hasil-hasil buangannya tadi. Jadi kan tadi di sini tujuannya adalah untuk dipanaskan supaya mudah dipisahkan. Nah, di separator ini tujuannya adalah untuk memisahkan, atau bahasa sederhananya itu adalah filter ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya filter ini berpindah lagi ke bagian nomor 5 ya. Nah, di situ ada namanya tangki endapan pelumas lama. Jadi setelah disaring itu, maka olinya itu akan dialirkan ke penampungan oli yang sudah disaring ya. Jadi tidak langsung masuk ke dalam mesin, disimpan dulu, karena memang pelumasnya ini tidak seperti kendaraan seperti yang di darat ya, seperti mobil atau motor, bahwa pelumasnya itu berada di dalam mesin semua. Kalau misalnya di kapal itu pelumasnya itu bisa sampai puluhan ribu liter, karena dia kerjanya terus-terusan, bisa sampai 3 bulan tidak berhenti mesinnya, makanya bisa sampai puluhan ribu liter. Jadi bak penyimpanannya itu ada banyak ya. Nah, di sini di part nomor 5 ini adalah tangki endap pelumas lama. Tujuannya adalah untuk mengendapkan oli-oli yang lama. Tujuannya supaya partikel-partikel besi yang tidak sempat tersaring di part nomor 4 atau di separator itu bisa mengendap di dasar bak itu di part kelima di sini ya. Jadi harapannya bagian-bagian atau sampah-sampah yang tidak sempat tersaring tadi itu bisa mengendap di sini, kemudian dipisahkan antara oli yang bagus, dia berada di atas, dan oli-oli yang mengandung atau tidak bisa lagi dipisahkan dengan sampah itu berada di bawah, seperti itu.
Nah, selain bak penampungan oli lama, ada juga bak penampungan oli baru ya. Bak penampungan oli baru ini ada tujuannya adalah untuk menampung oli-oli yang baru kita masukkan. Jadi ada dua memang bak penampungan di kapal itu. Kalau kapal yang betul-betul dirancang sebagai kapal laut ya, maksudnya tidak menggunakan mesin mobil truk ya, dia ada bak penampungan olinya itu ada dua, ada oli lama, ada bak oli baru. Nah, kenapa harus ditaruhkan bak oli baru? Karena suatu ketika ketika dibutuhkan itu tidak usah lagi kita membuka-buka drum, karena bahan olinya si kapal ini kan dia tidak pakai botol, pakai drum ya. Jadi tidak usah lagi, tinggal pencet tombol maka dia akan menambahkan sendiri olinya. Itu tujuannya dari oli tangki endap pelumas baru ini. Poin ke-6 ya di sini ya. Nah, selanjutnya masuk ke part bagian ke-7. Mana itu part bagian ke-7? Nah, setelah keluar dari sini, bak penampungan oli lama ataupun oli baru ketika dia ditambahkan olinya itu akan mengalir masuk ke dalam, kembali ke dalam bak penampungan awal tadi ya, ketika baru keluar dari mesin. Walaupun ini tidak akan bersatu, pasti dalam sini ada sekat-sekatnya ya. Nah, dari bak ini akan dihubungkan ke pompa oli ya. Ini pompa oli bagian nomor 7 atau biasa disebut dengan bearing pump, merupakan sebuah pompa yang tugasnya adalah untuk memompa minyak pelumas ke seluruh bagian mesin ya. Jadi dari sini itu akan dipompa ke seluruh bagian ya, dan masuk ke dalam mesin utama ya. Itu tujuan utamanya pompa ini, sederhana saja. Nah, yang ke-8, part ke-8 itu adalah pompa air laut ya, untuk mendinginkan minyak pelumas ya. Jadi ketika tadi dipanaskan yang tujuannya untuk memudahkan pemisahan antara oli dan sampah-sampah olinya, kemudian sebelum masuk ke mesin itu akan didinginkan kembali di part bagian nomor 8 dulu ya, pompa air laut. Pompanya saya dulu ini ya, pompanya saya ini. Jadi ini nomor 8 tujuannya adalah untuk mengambil air laut dari luar kapal itu masuk ke dalam sistem pendingin oli, yang tujuannya adalah untuk mendinginkan si bagian nomor 9 ini, karena di situ ada oli yang panas di situ ya. Nah, setelah dari pompa air laut, dia menyemprotkan air laut ke sistem pendingin oli supaya tujuannya itu adalah mendinginkan oli. Nah, masuk ke part nomor 9, coolernya itu sendiri adalah sebuah alat pendingin yang bertujuan untuk menurunkan suhu minyak pelumas dari yang tadinya 70 sampai 80 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius sebelum dimasukkan ke dalam mesin utama dan transmisi dari mesin tersebut ya. Nah, jadi sistem pelumas dari mesin kapal itu cuma sampai di part nomor 9 saja ya. Cuma sampai di part nomor 9 saja saya gambari pen. Jadi sistem pelumas mesin itu yang utama, sistem pelumasan utama itu cuma dari sini ke sini. Ini belum masuk ya. Ini dia sistemnya berdiri sendiri. Nah, apa itu yang berdiri sendiri? Nah, yang berdiri sendiri itu adalah sistem pelumasan dari silinder headnya. Saya kembali lagi ya ke gambar yang 3 dimensi tadi, silinder head. Jadi sistem yang utama yang saya jelaskan tadi panjang lebar itu hanya untuk melumasi bagian ini saja, bagian pen ya. Nah, bagian ini saja nih yang dia lumasi. Nah, kalau di penampang 3 dimensinya itu cuma sampai di bagian sini saja yang dilumasi. Nah, yang saya bilang berdiri sendiri tadi itu adalah sistem pelumasan dari bagian atas mesin atau disebut dengan silinder head ya, atau biasa juga ada yang sebut dengan engine head atau head engine ya, seperti itu. Ini tadi yang saya jelaskan panjang lebar cuma berada di bagian bawah. Kemudian bagian atasnya itu berdiri sendiri. Saya jelaskan yang berdiri sendiri itu. Nah, kenapa dia dirancang berdiri sendiri?
Karena oli kalau misalnya dicampur dengan oli yang bagian bawah itu kan cepat sekali kotor ya, karena yang di bawah, bagian bawah mesin itu ibaratnya kalau misalnya dia kuli, dia kerja kasar ya, pokoknya pekerjaan-pekerjaan kasar yang ada di bawah-bawah itu. Sedangkan yang di bagian atas itu adalah kalau misalnya dia anggaplah dia pekerja, ini pekerja kantorannya ya, kerjanya tidak berat, enteng-enteng saja, tapi mesin tidak akan jalan kalau tidak ada ini, seperti itu. Nah jadi mana tadi Pak? Nah, masuk ke poin ke 10 ya. Di situ ada namanya main and crank bearing, adalah bantalan poros engkol yang merupakan sasaran utama dari sistem pelumasan ini. Ya, jadi di sini ada sebuah bantalan yang berada di bagian atas mesin, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan si klepnya itu naik turun ya. Klep itu yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya pada sistem bahan bakar, dimana tujuannya adalah untuk memasukkan bahan bakar dan mengeluarkan bahan bakar. Dia kerjanya itu sedikit saja ya, tidak terlalu keras, tapi di sini vital ya. Itu nomor 10. Nah, sedangkan nomor 11 dan nomor 12 itu posisinya mana nih? Ini 11 12 ini merupakan filter saja, filter biasa ya, dia menyaring pada saluran pipa ya. Ini sistem saja. Oke, baik. Di sini kurang 10 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya si zoomnya tertutup, saya akan mengirimkan link yang baru ke Katie supaya kalian bisa kembali masuk ke dalam ya. Bisa didengar semua? Oke. Lanjut ya. Poin 15, 16 dan 17 ini merupakan sebuah sistem pelumasan independen atau berdiri sendiri yang tujuannya adalah untuk melumasi sistem camshaft atau noken as. Sistem camshaft atau noken as itu adalah tujuannya membuka dan menutup jalur pembuangan dan pemasukan bahan bakar ya. Intinya seperti itu. Kenapa tidak digabungkan? Karena di bawah itu kan kerjanya kerja kuli ya. Artinya oli-olinya itu gampang sekali kotor. Sehingga untuk bagian atas yang kerjanya halus itu, maka dia dibuatkan sistem pelumasan sendiri supaya olinya itu tidak bercampur. Jadi 15, 16, 17 ini, 15 itu ada pompa olinya sendiri. Kemudian 16 itu ada bak penampungannya sendiri, sama seperti ini ya. Ini bak penampungan pekerja kasar, ini bak penampungan pekerja yang kantorannya, yang ceritanya begitu. Nah, kemudian ini ada pendinginnya sendiri, sama dengan ini ya, pendingin nomor 9 ini, tapi ini pendingin pekerja kasarnya, ini pendingin pekerja kantorannya. Ini ceritanya begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berapa menit lagi? Masih ada 8 menit, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke sistem materi ketiga, itu adalah sistem pendinginan dari mesin. Nah, sistem pendinginan itu berada di ini ya, gambarnya bukan berarti harus berada di sebelah kirinya mesin ini atau berada di sebelah kanannya menurut pandangan kalian ya. Tapi ini cuma gambar ilustrasi saja ya. Nah, dari sistem pendingin ini sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu mendinginkan si mesin itu supaya suhunya itu bisa bekerja pada suhu optimal ya. Suhu optimal itu maksudnya apa? Mesin ini tidak bisa bekerja maksimal ketika suhunya terlalu dingin dan tidak bisa bekerja maksimal ketika suhunya terlalu panas. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui di pelajaran fisika ada namanya pemuaian dari logam ya. Jadi ketika logam itu menerima kalor atau panas, maka dia akan memuai, ataupun ketika melepaskan kalor maka dia akan menyusut ya. Nah, jadi dari sistem pemuaian dan penyusutan itu sudah diukur sedemikian rupa sehingga dirancanglah bahwa si mesin ini bisa bekerja optimal ketika dia suhunya misalnya anggaplah 90 derajat Celcius. Ketika dia melebihi 90 derajat Celcius, maka besi-besi yang ada di dalam mesin itu akan memuai atau membesar semua. Dan bagian-bagian yang bergerak di dalam mesin itu akan semakin parah bergesekannya, karena ceritanya tadinya dia sudah pas ya,
kemudian semua bagian itu membesar, pasti akan bergesekan karena jadi sempit ya mesinnya. Celah-celahnya yang tadi dirancang sedemikian rupa itu leluasa untuk bergerak, ketika mengalami pemuaian maka dia akan rapat besinya. Jadi banyak bisa dibayangkan kalau mesinnya itu satu sisi dengan sisi lainnya itu terlalu rapat sedangkan bagian itu bergerak, maka bisa dipastikan bahwa mesinnya itu akan bergesekan walaupun ada pelumasnya ya, dan tidak lama umurnya ya, seperti itu. Nah, tapi bukan ini yang paling utama sebenarnya dari sistem pendinginan ya. Kalau misalnya kita belajar mengenai kapal perikanan ya, tapi ada dua jenis sistem pendingin yang biasanya digunakan pada mesin kapal, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup ya. Nah, kita mau pakai sistem terbuka itu ada kelebihan dan kekurangannya, kita mau pakai sistem tertutup itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sistem terbuka. Sederhananya dari sistem terbuka ini adalah di mana si mesin ini didinginkan itu menggunakan air laut yang diambil dari bagian luar kapal. Jadi setelah dipompa masuk ke dalam mesin air lautnya, kemudian dipompakan lagi keluar dari mesin. Itu namanya sistem air terbuka. Nah, sedangkan sederhananya dari sistem air tertutup itu adalah kita tidak menggunakan air laut melainkan menggunakan air tawar ya. Nah, air tawar ini walaupun nantinya tetap didinginkan dengan air laut. Jadi ceritanya begini. Ada memang khusus untuk sistem tertutup ini, ada memang khusus air yang untuk mendinginkan mesin itu air tawar. Nah, air tawar ini diputar sedemikian rupa, dia awalnya ceritanya begini, masuk ke dalam mesin dulu ya. Kemudian dipompakan ke radiatornya, ada namanya sirip-sirip pendingin. Nah, radiatornya ini dia dialiri oleh air laut ya. Jadi yang masuk ke dalam mesin itu bukan langsung air lautnya, tapi air tawarnya. Nah, air tawarnya ini yang didinginkan oleh si air laut, seperti itu. Nah, kenapa dirancang seperti itu? Nah, jadi sebenarnya dulu sistem yang paling konvensional itu adalah sistem terbuka, atau sistem zaman dulu itu sistem terbuka. Jadi ambil air laut dari luar, kasih masuk dalam mesin, mesinnya dingin, air lautnya buang. Nah, tapi kekurangannya itu adalah mesinnya itu jadi gampang berkarat dan umurnya itu tidak lama. Nah, akhirnya dikembangkanlah namanya sistem tertutup, di mana air yang digunakan itu air tawar atau cairan khusus untuk pendingin ya. Nah, cairan khusus untuk pendingin atau air tawar inilah yang didinginkan oleh si air lautnya. Jadi air laut ini tidak masuk ke dalam mesin, seperti itu. Nah, jadi seperti itu materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.